Tiba-tiba dia kan pejamkan mata tuh. Gitu kan, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Via merasakan ada hawa dingin sedingin es yang menjalar di area sekitar matanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali mengulang segmen yang kalian tunggu-tunggu, yaitu mendengarkan kisah horor dari Wawa semua ya. Aku nih antara seneng sama medeni sebenarnya dengan pekerjaan baru ini, karena itu membaca satu hari entah sampai belasan bahkan puluhan cerita masuk. Harus ku seleksi dulu ya kan. Mau seram mau nggak seram tetap aku denger juga, tetap aku baca gitu loh. Makin baca yang seram makin nggak sabar aku ceritain sama kalian. Tapi itulah, karena keterbatasan waktu ini buat 2 cerita aja mungkin bisa sampai 30 menit. Gak tau lah nih aku aspi berapa banyak ini video yang harus ku edit. Tapi ini pasti menarik, bisa menambah koleksi cerita horor kita ya kan. Jadi biar nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check. Oke, kisah pertama yang bakal aku bagiin adalah pengalaman horornya dari Wawa Putri Komalasari ya. Jadi pengalaman Putri ini terjadi pada saat dia ini duduk di kelas 2 SMA Jadi waktu itu si Putri ini jadilah panitia di acara Persami. Nah, Persami itu kan perkemahan Sabtu Minggu lah ya. Wawa yang anak pramuka pasti tahu lah. Nah, salah satu kegiatan di acara Persami ini adalah jurit malam. Nih buat Wawa yang belum tahu jurit malam itu apa. Jadi jurit malam itu adalah aktivitas yang memang biasanya dilakukan pada waktu camping yang dimulai tengah malam gitu. Dan biasanya para peserta ini akan mengelilingi lokasi campingnya, nanti berhenti di beberapa titik pos gitulah yang memang sudah ditentukan panitia. Nanti di titik-titik ini biasanya udah ada tuh kakak-kakak tingkat yang jaga, dan di setiap posnya ini para panitia itu sudah menyiapkan ya berbagai game, challenge, bahkan rencana untuk mengerjain para peserta jurit malam itu gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi peserta yang ikut dalam kegiatan Persami ini terdiri dari kakak kelas dan adik kelas. Dan menurut keterangan si Putri, rundown kegiatan acaranya ini dimulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, nanti di jam 10 malamnya para peserta ini diwajibkan untuk tidur atau istirahat, karena nanti pada jam 12 malamnya mereka akan bersiap dan mereka akan dibangunkan lagi untuk melakukan jurit malam ini. Nah, jadi singkatnya sekitar jam 11 malam semua panitia mulailah kan bergegas untuk menyiapkan acara jurit malam ini. Jurit. Kalau jurit malam beda lagi ceritanya. Enak kali memang menjulit malam-malam. Oke, maaf. Jadi panitia yang memang menyiapkan acara tersebut dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, si Putri ini satu kelompok dengan teman-temannya yang bernama Dian, Dewi, dan Rida ya, berempat nih. Nah, kelompok Putri ini awalnya digunakan untuk menjaga pos di area lobi sekolah. Tapi sesaat sebelum acara dimulai, tiba-tiba ketua panitianya itu mengumpulkan semua anggotanya untuk memberitahu bahwa akan ada perubahan nih dalam program acara jurit malam. Yang mana panitia ini berencana untuk ngerjain para pesertanya dengan hadirnya hantu tiruan Mosok nakutin peserta lah gitu ceritanya kan. Nah, karena perubahan ini kelompok Putri ini pun dipecah jadi 2 kelompok. Awalnya kan berempat, dipecah 2 kelompok, 2-2. Dimana Putri sama Dian dipindah tugaskan untuk menjaga pos 4 di ruang perpustakaan Dan si Dian, kawan kelompoknya si Putri ini, ditugaskan untuk memakai kostum hantu tiruannya itu. Sedangkan si Dewi sama Rida, 2 kawannya yang lain itu akan berjaga di pos 5 yang berada di area lab. Mencar ya si Putri sama Dian di perpus, siapa tadi, Dewi sama si Rida di lab. Nah, di saat mendengar perubahan rencana ini Putri udah ngerasa agak deg-degan lah gitu, takut dia karena menurut rumor yang beredar katanya di perpustakaan itu banyak kali hal-hal aneh yang pastilah mengarah ke mistis. Dan ketakutannya ini juga bertambah karena dia tahu, aku sama si Dian pula, Dian ini penakut tapi mau kayak gimana lagi kan, udah ditentukan sama panitia. Akhirnya Putri pun ya udah memberanikan diri dan berusaha untuk nggak memikirkan rumor soal perpustakaan itulah. Akhirnya Putri sama Dian pun segeralah menuju ke lokasi posnya, which is di perpustakaannya aja. FYI ruang perpustakaan di sekolah mereka ini letak itu paling belakang dari sekolah, terpisah bahkan dari gedung utama sekolah tuh. Jadi untuk menuju ke perpustakaan itu dari gedung utama harus melewati kayak lorong penghubung yang memiliki 2 jalur gitu loh Nanti kalau lurus ke arah perpus, kalau misalnya belok kiri baru ke lab, ke tempat pos si Dewi sama si Rida. Nah, adalah tuh kan agak creepy kan, menyeramkan memang. Tengah malam pula disuruh langsung ke sana. Tapi ya udahlah, tetaplah mereka berpisahkan. Putri sama Dian pun melewati lorong itu. Nah, suasana menuju ke perpus itu lah yang tadi ku bilang memang
seram lah. Karena sesuai rencana Wak, lampu di sekolah termasuk lorong dan perpustakaan dimatikan pula sama panitia. Termasuk perpustakaan. Jadi waktu si Putri sama Dian udah masuk ke mana? Ke perpus, bisa kalian bayangin kan gelap nih. Tapi hanya ada satu lampu Wak yang berada di pojok ruang baca di dalam perpus tuh yang memang sengaja dibiarkan menyala lah gitu. Ya kan mau jurit malam, mau ada hantu tiruan ya kan. Nah waktu masuk dalam perpus tuh Putri tuh udah ngerasa kayak hawa dingin yang nggak biasa tuh loh Wak. Belum beberapa lama dalam situ udah merinding deh. Tapi waktu itu Putri tetap berusaha untuk tidak menghiraukan hal tersebut kan Wak ya, karena ya udahlah bentar lagi nya paling cuma beberapa jam aja aku di sini. Udahlah dia lanjutlah bertugas sama Dian. Nah Putri waktu itu minta bantuan si Dian Wak untuk bisa menyimpan bendera dan sampul yang nantinya akan ditemukan oleh para peserta. Kan kayak game untuk mencari sampul itulah kan. Yuk kita sembunyikan di mana nih gitu. Habis itu si Putri ini nyuruh lah si Dian untuk kau yang jadi hantu tiruannya ya. Karena bukan apa-apa Wak, kalau misalnya si Putri yang jadi hantu tiruannya, udah jelas si Dian ini penakut. Nanti si Dian belum apa-apa udah takut sendiri sama kawannya kan, mending kau aja yang jadi hantunya. Jadi kau nggak usah halu. Gitu ya kata kayak gitu. Oke kata Dian, siap katanya. Dah siap-siap lah kau dulu pakai kostum ini kata si Putri kan. Dah siap si Dian, si Putri bilang, "Udah ya kamu berdiri di sela-sela lemari." Oke, kata lemari buku kan. Nah, waktu itu Wak Dian yang sudah memakai kostum tuh dia nggak jawab apa-apa, dia diam aja gitu. Heran kan si Putri, kok si Dian ini diam aja. Dia nggak bilang iya, dia nggak bilang oke, dia nggak ngapa-ngapain lah kayak gitu setelah disuruh sembunyi di sela-sela lemari. Sela-selanya pinggir-pinggir lemari ya, bukan di sela-sela laci lemari. Tapi waktu itu Putri masih berusaha untuk pikir positif lah kan, dia ngebatin mungkin si Dian ini lagi konsen kali mungkin. Dan pergilah mereka ini berdua kan untuk menyembunyikan bendera sama sampul tadi. Sampai setelah tugas mereka ini selesai, Dian udah pakai kostum, sampul sudah disembunyikan, Dian ini tetap masih diam aja Wak. Dan untuk mencairkan suasana biar nggak takut ya Putri goda lah si Dian kan. Dia bilang, "Dian ngapa kok dari tadi diam aja? Kedinginan apa kok takut?" kata si Putri. Nah mendengar godaan si Putri, Dian ini hanya ngerespon bilang, "Udah biasa dingin," katanya. Putri ketawa aja, "Oh iya udah biasa kok dingin, yang keren kok ya." Tapi tetap digoda lagi Wak sama si Dian. Dia bilang, "Weh kau pakai kostum ini lama-lama cocok sama kau tuh. Mantap, pas gini. Cocok lah buat kau. Pasti nanti peserta masuk takut nih ngeliat kau," kata dia kayak gitu. Tapi Wak bercandanya si Putri ini agak sedikit lama direspon sama si Dian. Karena Wak baru beberapa menit setelah si Putri godain itu, Dian baru ngerespon. Dia bilang apa? "Ini memang bajuku," kata dia. Nah mendengar ucapan si kawan kan Putri ngerasa ini kayak ada yang salah sama si Dian ini ya. Karena biasanya Dian ini bawel Wak, dia penakut pula. Pasti belum apa-apa dia udah mepet sama si Putri, kali kan ini enggak. Jadi si Putri, misalnya Putri ada di sudut ruangan tuh, karena dia kan lagi bersembunyi di lemari, dia bukannya nyamperin si Putri Wak. Jadi dia tetap tegak di mana perintahnya si Putri awal tadi tuh situ aja dia, gak disamperin ya Putri, kan peserta belum datang lah gitu istilahnya kan. Tapi waktu itu Putri masih tetap positif thinking deh Wak. Dia mikir tuh mungkin si Dian ini gak mood ya gara-gara acaranya diubah, yang awalnya kami berempat jadi berdua-dua gitu. Ya udahlah ya kata dia kan. Tapi Wak yang buat si Putri ini semakin heran, di saat situasi lagi heningnya, diam kan, gak ada obrolan apa-apa antara dua kawan ini dalam perpustakaan itu. Tiba-tiba si Dian ini bikin suara yang menanyakan kembali mengenai kebenaran akan penunggu perpustakaan. Dia nanya, "Bener gak sih di perpus ini ada penunggunya?" kata si Dian. Nah Putri waktu itu jawab, "Enggak lah, gosip aja itunya. Aku macam gak tahu aja di semua perpus sekolah pasti itu aja terus gosipnya sama." Maksudnya si Putri ini gak mau nakutin kawannya Wak. Nah tapi Dian melanjutkan percakapan mereka dengan kalimat, "Si penunggu itu emang benar adanya loh, kamu gak takut?" kata si Dian. Dari jauh tuh dia ngomong kayak gitu. Heran lah si Putri kan, ngapa si Dian nih, kau kok tumben gak penakut gitu loh. Nah waktu itu Wak si Putri ini berusaha lah untuk mencairkan suasana kan dengan dia dia ketawa ngeledek gitu lah. "Kalau kau macam berani aja," kata dia gitu. "Nah gak usah kau bahas lagi lah itu, nanti yang ada kau pula yang kabur, kau penakut," kata si Putri kan. Nah terus dia ngerespon Wak dengan ketawa lembut tapi terdengar keras. Kayak gimana ketawa lembut terdengar keras tuh ya? Gitu kali ya, kan lembut kalau ketawa yang garang kasar gitu kali mungkin ya, mungkin pokoknya ketawa lembut tapi terdengar keras, kedengeran sampai kedengeran ke si Putri. Nah ngedengar suara tawanya si Dian ini Wak, Putri itu bukannya jadi pengen ikut ketawa tapi malah merinding. Dan beruntungnya Wak, enggak beberapa lama dari momen itu bunyilah tuh sirene yang menandakan kalau peserta sudah harus segera bangun dan bersiap untuk acara jurit malam. Akhirnya Putri bilang, "Dian, udah mulai nih sirenenya, kok standby ya?"
situ ya, kata dia kayak gitu. Iya, kata si Dian. Dian tetap di posisi lemari kan. Nah, si Putri kan dekat sama jendela perpustakaan tua. Dia tunggulah itu kan peserta dari pos 3 karena kan abis pos 3 mau ke pos 4 pos mereka. Dah ya Yan, aku mau ngecek dulu ya, kata si Putri kan ya. Lagi-lagi di situ Putri itu aneh, kok kau nggak mau ikut ngecek gitu loh. Ngapain kau masih bertahan lama di samping lemari itu, ha? Dia diam aja tetap di situ kan. Terus tiba-tiba si Dian ngomong gini, di sini nggak boleh berisik, katanya. Masih dengan posisi yang sama tuh, ah. Nah, Putri yang memang mendengar respon Dian saat itu pun nggak, ya udah